Assalamualaikum Bapak Fajar, selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik Bapak, sebelumnya saya izin briefing terlebih dahulu ya Bapak. Oke, Untuk audionya sudah aman kah Bapak? aman-aman. Baik, untuk berikutnya mohon materinya dapat di-share screen terlebih dahulu Bapak. Oke, sebentar, Mbak, sebentar. Oke, Cek sound, apakah muncul? terdengar Bapak. Apakah? Baik, untuk materinya sudah terlihat di layar ya Bapak. Terima kasih dapat di-stop share screen. Bapak, eh, mohon cek audio sekali lagi Pak, karena tadi terdengar lebih kecil. Iya, udah clear? Oh, clear. Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, untuk diklatnya akan dimulai di jam 7.30. Jika ingin off kamera terlebih dahulu, kami perkenankan, Bapak. Oke, siap.
Baik, Bapak Ibu, saya izin mulai diklat pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat, Bapak Fajar Prasetyo selaku narasumber kita pada malam hari ini, serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta Diklat Nasional pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami panjatkan, karena berkat rahmatnya kami masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat, Bapak Ibu. Diklat Nasional Perpustakaan pada kali ini mengusung tema peningkatan kompetensi kepala perpustakaan dan pustakawan di era digital. Sebelum kita beranjak pada kegiatan inti, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak dan Ibu, salam kenal. Saya Aulia, bertemu lagi di hari ketiga pada Diklat Perpustakaan. Nah, silakan Bapak dan Ibu juga bisa berkenalan dengan menuliskan nama dan asalnya dari mana di kolom chat Zoom maupun di live streaming YouTube eGuru TV Bapak Ibu. Sudah banyak sekali Bapak Ibu yang berkenalan di kolom chat Zoom, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita bacakan CV narasumber. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat di layar masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, beliau merupakan pustakawan di SMP 5 Cepu. Tentunya beliau juga memiliki beragam experience. Salah satunya yaitu beliau merupakan pustakawan di SMK Ma'arif Blora pada tahun 2010 hingga 2013. Kemudian beliau juga sempat menjadi analis officer di PT Adira Dinamika Multifinance pada tahun 2014 hingga 2022. Kemudian saat ini beliau bekerja di Pemkab Blora ASN Pusakawan SMPN 5 Cepu. Riwayat organisasi yang beliau ikuti diantaranya Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Blora pada tahun 2023 hingga saat ini di bidang inovasi perpustakaan dan pengembangan IT perpustakaan. Kemudian beliau juga tergabung dalam Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia Kabupaten Blora pada tahun 2024 sebagai sekretaris. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Fajar Prasetyo. Selamat malam, Bapak Fajar. Mohon maaf, Bapak, untuk audionya belum terdengar. Masih belum terdengar, Bapak. Tes, tes. Aman? Aman, Bapak, sudah Oke, masuk. clear. Oke, selamat malam Kak Aulia. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke sesi penyampaian materi, Bapak, untuk durasinya yaitu 60 menit. Oke, Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab selama 30 menit yang akan saya pandu. Untuk berikutnya, waktu dan tempat kami persilahkan. oke, terima kasih Kak Aulia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat untuk tim e-Guru ID. Kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu, Bu Guru,
pustakawan, Bapak Ibu guru pustakawan, Bapak profesor, akademisi atau mungkin mahasiswa dan lain-lain. Selamat malam, selamat bergabung. Kembali lagi ketemu dengan saya. Malam ini kita akan berbincang-bincang, kita mau sharing, kita berkeluh kesah, kita mau saling bertukar pikiran, bebas malam ini. Kemarin dua pertemuan sebelumnya sudah disampaikan materi yang luar biasa dari Bapak Farid. Beliau adalah bisa dikatakan guru saya, terus tokoh literasi di Kabupaten Blora, senior saya yang luar biasa, mentor kita sebagai pustakawan. Kemudian malam ini yang berbicara juniornya, disclaimer ya Bapak Ibu, di sini saya tidak berniat untuk, mohon maaf, menggurui Bapak Ibu, mengajari atau merasa yang lebih dari Bapak Ibu. Kita malam ini sama-sama belajar. Kita sama-sama saling bertukar pikiran untuk memajukan dunia literasi. Oke, langsung saja kita mulai. Sebenarnya malam ini saya sudah sedikit kehabisan bahan ya, karena kemarin kan 2 hari luar biasa, semua bahan sudah diborong semua sama Bapak Farid. Mulai dari yang pakem-pakem yang gang, mulai dari entah masalah teknis sampai kepegawaian semua sudah diborong ya. Seakan saya malam ini seperti kehabisan bahan. Jadi mungkin nanti kita perpadat, kita persingkat, kita lebih banyak lah sharing-sharing gimana sih saat ini perpustakaan seperti apa gitu. Oke, langsung saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Kak Aulia? Sudah, Bapak. Oke, clear. Sebentar. Oke, malam ini kita mengusung judul transformasi pengelola perpustakaan menuju modernisasi perpustakaan. Semua kemarin 2 hari yang sudah diborong semua kan, yang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi yang begitu banyak. Malam ini kita santai, kita cari yang buat refreshing, buat info-info tambahan untuk mungkin sekedar untuk tambahan lah. Kemarin pelengkapnya sedikit-sedikit ya, karena sudah terlalu banyak kemarin diborong. Saya nggak dikasih bahan sama Bapak Farid. eh, Saat ini kan kita menitik beratkan ke pengelola perpustakaan. Di sini pengelola perpustakaan itu bisa disebut yang pertama kepala perpustakaan, dan yang kedua perpustakaan. Oke, kita masuk ke slide kedua. Saat ini pengelola perpustakaan dan atau kepala perpustakaan atau pustakawan itu memiliki peran penting dalam era digital untuk memastikan akses informasi yang adil dan merata. Dari kalimat ini mungkin terlihat berat ya bebannya ya, apalagi di perpustakaan sekolah, untuk memastikan akses informasi yang adil dan merata. Padahal kan dominan di perpustakaan sekolah ya, kebetulan kan kita banyak sekali yang single factor, pemain tunggal lah, tapi diberikan seakan begitu berat beban ya. Terus kemudian harus terus beradaptasi, mengembangkan keterampilan baru dalam mengoptimalkan layanan perpustakaan. Nah, dari sini pengelola perpustakaan tersebut memiliki beberapa tantangan di era digital saat ini. Yang pertama, dari akses informasi, perkembangan teknologi digital memberi akses mudah terhadap informasi dari berbagai sumber perpustakaan. Dan di sini perpustakaan harus bersaing dengan sumber informasi digital lainnya. Saat ini kan informasi begitu masif ya di dunia digital, mulai dari internet atau mungkin juga medsos. Medsos dari situ kan kita ledakan yang begitu besar, tidak bisa menjamin kevalitannya atau kebenarannya. Dari sini kan perpustakaan mempunyai
bisa dikatakan mempunyai saingan terbesar itu adalah Google. Nah, Google begitu cepat memberikan kita akses informasi, kita mengetikkan sesuatu, hitungan detik, dia akan memberikan banyak sekali referensi. Dan jangan salah Bapak Ibu, Google saja yang begitu hebat ya, dalam hitungan detik memunculkan informasi yang kita butuhkan, saat ini pun sudah mempunyai pesaing juga selain perpustakaan. Ada yang namanya AI. Nah, AI saat ini pun untuk menyediakan informasi ya, kalau dikatakan Google itu adalah search engine, mesin pencari kan. Nah, saat ini sudah muncul namanya AI. AI kita cukup mengetikkan, gini, kalau Google kan kita mengetikkan keyword pencarian, katakan kita ketik dunia perpustakaan. Nah, itu Google akan memunculkan banyak sekali kan referensi-referensi, link kita harus masuk ke website ini, kemudian di bawahnya ada website yang lain, dan belum tentu website yang kita masuki itu aman. Bisa jadi link yang website kita masuki itu adalah link phishing, kita kan nggak tahu. Dan di situ ada malware-nya. Nah, ini sudah muncul AI seperti pertama itu ada seperti ChatGPT. Kemudian ChatGPT ada saingannya lagi namanya Gemini. Muncul lagi Copilot dan lain-lain. Nah, menanyakan sesuatu katakan apa langsung kan teks ya, langsung banyak info langsung tanpa kita harus masuk ke link, tanpa kita harus mencari link mana yang benar yang valid, dia akan langsung mengumpulkan. Mohon maaf Bapak Fajar, untuk audionya terdengar kecil. Cek. Ya, tes. Nah, sudah terdengar jelas Bapak. Iya. Udah dari mana tadi sampai mana aku sampai lupa. Sampai yang bentar. Nah, sampai yang itu ya. Answer engine. Nah, namanya ChatGPT, Gemini atau Copilot. Kalau Google kan namanya search engine. Dari ChatGPT banyak yang menyebut sebagai answer engine, mesin penjawab, bukan mesin pencari. Kalau mencari kan kita harus mencari mana yang benar, mana yang sesuai. Kalau kita pakai AI namanya ChatGPT dan sebagainya itu kan namanya answer engine. Jadi saat itu juga secara instan langsung dijawab tanpa kita mencari. Bahkan kita mau membuat lagu pun bisa. Dari situ kita bisa melihat transformasi digital sebagai pesaing perpustakaan itu begitu pesatnya berkembang. Dari sini perpustakaan, kita sebagai pengelola perpustakaan dan perpustakaan harus bisa beradaptasi untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepatnya. Kemudian dari perubahan kebiasaan pengguna. Pengguna perpustakaan kini lebih terbiasa mengakses informasi secara digital. Perpustakaan perlu beradaptasi dan menyediakan layanan digital yang sesuai. Di sini kan memang terjadi ya sebuah fenomena kalau Bapak Ibu memperhatikan. Dulu kan kita untuk pencarian informasi kita masih mempunyai yang namanya budaya baca. Walaupun sampai saat ini sih budaya baca masih digaungkan ya, masih dikencengin lah karena untuk kemajuan indeks literasi masyarakat. Nah, saat ini memang kan sudah terjadi sebuah pergeseran kan dari yang Bapak Ibu perhatikan mungkin dari budaya membaca, dari masyarakat, anak-anak kita, murid kita itu sudah bergeser dari budaya membaca ke budaya menonton. Lebih suka kan mereka menonton daripada membaca, kan lebih suka lebih suka untuk menonton seperti YouTube atau video-video lainnya. Nah, dari sini masih terjadi perkembangan lagi dari budaya menonton seperti YouTube yang dulu kan 2 atau 3 tahun ke belakang itu YouTube masih banyak kan video yang durasi lebih dari 20 menit bahkan 30 menit sampai 1 jam itu banyak. Sekarang sudah tereduksi. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang kan di YouTube itu nggak cuma YouTube ya, mungkin platform video yang lain ya seperti video.com atau yang lain itu kan sekarang videonya cenderung lebih pendek di bawah 15 menit lah. Bahkan ada yang cuma 4 menit sampai 7 menit. Nah, dari situ kan kita sudah
kalau memperhatikan terjadi fenomena lagi, terjadi pergeseran yang dari dulu yang awalnya sebuah budaya menonton menjadi budaya menonton video pendek. Nah, dari situ terjadi lagi pergeseran dari yang durasi menonton video durasi panjang, kemudian ke video durasi yang lebih pendek, sekarang bergeser lagi ke video pendek. Contohnya seperti Reel, terus apa itu? TikTok. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini juga yang ada yang hobi TikTok, bahkan mungkin konten kreatornya ya. Kalau dari YouTube kan YouTube Reel, terus itu tadi TikTok, terus dari Instagram seperti apa? Maaf, YouTube itu YouTube Short, terus TikTok, kalau untuk Instagram Reel. Nah, dari situ kan kita bisa melihat lagi banyak kan kalau kita nggak merasa kita cuma scroll video pendek itu yang durasi 1 menit, bahkan 1 menit atau 2 menit, bahkan di bawah 1 menit kita nggak ngerasa di depan layar itu sampai 1 jam, 2 jam itu nggak kerasa. Dari sini kita bisa melihat perubahan dari kebiasaan pengguna yang awalnya membaca, bergeser ke menonton video panjang ke video lebih pendek, kemudian ke video pendek seperti reel itu kan. Nah dari sini perpustakaan tidak boleh menghindari, tidak boleh menyalahkan perkembangan teknologi itu yang mengganggu eksistensi perpustakaan, tapi perpustakaan harus beradaptasi dengan menyediakan layanan digital yang bisa dimanfaatkan untuk gimana ya, beradaptasi dengan perubahan budaya masyarakat itu atau pengguna perpustakaan, tapi dengan batas-batas yang sesuai dengan kaidah perpustakaan. Kemudian dari perubahan tersebut dituntut kita sebagai pengelola harus memiliki keterampilan digital. Pustakawan atau pengelola perpustakaan perlu memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan koleksi digital serta melayani pengguna. Nah, kalau perpustakaan kita sebagai pengelola perpustakaan sudah beradaptasi menyediakan layanan digital yang bisa digunakan pemustaka kita, kalau tidak disertai dengan pengelola perpustakaan yang terampil untuk menghadapi teknologi itu, dikhawatirkan itu semua malah mengancam eksistensi perpustakaan kita. Mungkin bisa dimanfaatkan ke hal-hal yang tidak baik, hal yang kurang terpuji kan, bisa yang tujuannya ke perpustakaan untuk mencari informasi, untuk menambah ilmu, malah menjadi hal-hal yang tidak baik. Contohnya minimal pengelola perpustakaan itu minimal sekali harus bisa mengoperasikan komputer. Minimal untuk komputer bisa lah untuk mengolah data. Kalau dulu masih manual kan kita mengolah data pakai Excel ya. Kalau saat ini untuk mungkin Excel untuk menarik data, untuk mengetahui jumlah kunjungan, untuk membuat nama apa itu namanya kurva. Nah saat ini kan bisa lebih dari itulah. Mungkin di dalam komputer kita berikan otomasi perpustakaan bisa untuk mengolah data. Terus kemudian di luar daripada itu keterampilan digital untuk juga kita harus menguasai teknik seperti teknik penulisan di internet. Kita sudah memberikan, katakan kita menjadikan PC ya, PC untuk pojok baca digital di perpustakaan kita. Nah, tujuannya untuk mungkin koleksi kita yang tercetak kurang memadai, kita memberikan referensi menuju ke internet. Nah, kita bisa mengarahkan ke pengguna perpustakaan kita untuk mencari referensi di internet, dan mencari referensi itu pun katakan kita mau mencari di Google ya. Google kan akan menampilkan banyak sekali kan nanti kalau kita memberikan perintah atau pertanyaan, berikan banyak sekali referensi-referensi. Nah, dari situ bisa jadi yang kita mencari untuk mencari informasi biar cepat, biar mudah, malah semakin bingung. Dari banyak sekian web itu akan menampilkan mungkin intinya mungkin sama sih ya, tapi akan memunculkan redaksi-redaksi yang berbeda, malah kita atau pengguna perpustakaan kita malah semakin bingung. Nah, dari sini dari pengelola perpustakaan mungkin bolehlah belajar gimana sih cara penulisan internet yang benar. Nah, mungkin di sini pernah kita mendengar istilah yang namanya Boolean search. Boolean search itu
mungkin banyak ya yang belum mengetahui, banyak juga sudah mengetahui. Katakan kita ingin mencari informasi yang menggunakan metode Boolean search. Kita mencari, menambahkan di kalimat untuk keyword pencairannya, kita ditambahkan kata or. Berarti di Google itu akan memunculkan hasil mungkin dua istilah yang berbeda dengan arti yang sama. Or berarti kan atau. Terus kemudian kalau kita menambahkan and, berarti nanti di Google akan memunculkan dua kalimat yang kita inginkan. Katakan bolu and kue, berarti kan akan munculkan hanya itu. Nanti akan munculkan web yang mengandung bolu dan kue. Kemudian satu lagi mungkin memberikan booleannya itu not. Berarti kan ya, katakan kita ingin mencari barang, terus notnya itu bajakan. Nah, berarti nanti dari Google akan memunculkan hasil-hasil yang menghilangkan kata bajakan. Jadi kita akan mendapatkan sebuah pencarian yang lebih padat, yang lebih kecil. Jadi kita bisa lebih efektif untuk mencari di Google. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut saya rasa itu memang diperlukan bagi pengelola perpustakaan untuk memberikan referensi jika kita menggunakan internet. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian dari ketiga hal itu akan terjadi sebuah perubahan pada peran pustakawan. Dulu pustakawan stigmanya kan hanya sebagai penunggu buku, terus orang yang mengatur buku di rak agar tertata rapi. Malah ada yang lebih sadis lagi nih, perpustakaan itu orang yang tugasnya hanya melarang berbicara keras di perpustakaan. Nah, lebih sadis itu. Dari sini perpustakaan tidak hanya sebagai pengelola koleksi, tetapi juga sebagai fasilitator belajar dan pemandu informasi di era digital. Jika sudah menguasai keterampilan-keterampilan tersebut, nah di sini berarti pustakawan atau pengelola perpustakaan tersebut sudah melakukan minimal update dirilah kepada dunia digital seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian next. Kemudian kita sedikit nih menyinggung ke kepala perpustakaan. Kebanyakan di sini kan Bapak Ibu dari kepala perpustakaan sekolah ya. Seperti yang kemarin Bapak Farid utarakan, kepala perpustakaan itu bukan sebuah jabatan, tapi hanya tugas tambahan. Jadi kita tidak perlu meributkan lah. Kepala perpustakaannya itu diberi jabatan tapi tidak menguasai, udahlah kita nggak usah pikir. Daripada kita memikir itu, jika memang Bapak Ibu di sekolahnya bersama kepala perpustakaan yang mungkin mohon maaf kurang kompeten, yang terampil tentang dunia perpustakaan, ya sudah kita maklumi, kan memang dia dari beliau dari Bapak Ibu guru basicnya pengajar. Nah, pengajar itu untuk dia mahir di perpustakaan seperti kita yang basicnya perpustakaan ya nggak mungkin. Dari disiplin ilmu kan memang ya mempelajarinya kurang, mungkin cuma dari diklat-diklat lah ya. Nah, kita dari pustakawan bolehlah mendorong ini. Kita share nih ke Bapak Ibu kepala perpustakaan. Mau di mana, mau dibawa kemana sih perpustakaan kita, Pak? Kenapa ini maksudnya kita programnya kita ke depan mau seperti apa, Pak? Nah, kita bisa sharing-sharing ke kepala perpustakaan kita. Di sini perpustakaan kan posisinya sebagai bisa dikatakan manajer ya, manajerial kan ya. Kemudian bolehlah kita dorong ke Bapak Ibu kepala perpustakaan kita, Bapak Ibu kepala perpustakaan, belajarlah manajemen digital untuk kita ajari. Kalau kita sebagai perpustakaan sudah terampil, kita nggak apa-apa sih mengajari Bapak Ibu kepala perpustakaan mengelola koleksi digital gitu seperti apa, kemudian terus mengenalkan sistem informasi perpustakaan. Ini Pak, otomasi perpustakaan ini seperti ini Pak. Pasti kan dia awam kan, Bapak Ibu kepala perpustakaan dari sekolah itu kan yang memang base-nya guru pasti awam, dia nggak mungkin menguasai secara langsung. Kalau nggak kita sebagai pustakawan mengarahkan terus ikut memberikan sedikit pembelajaran, nggak mungkin bisa. Kemudian dari platform digital lainnya mungkin
dari perpustakaan digital, mungkin kalau kita sudah punya, saya rasa juga nggak mungkin lah Bapak Ibu guru yang bertugas sebagai kepala perpustakaan tahu gimana sih, apa sih perpustakaan digital itu seperti apa, terus seperti kita tunjukkan repositori online seperti Indonesia Baris itu apa, dia nggak mungkin tahu. Kemudian kita dorong untuk lebih memahami teknologi digital dan memanfaatkan untuk peningkatan pelayanan. Nah, kemudian dari dua ini dari kepemimpinan ke visioner ini kan memang dari kepala pustakaannya, yang namanya manajerial kan mungkin dia nggak terlalu menguasai bidangnya, tapi dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Mau dibawa kemana ini perusahaan lebih baik atau jalan di tempat. Kemudian yang terakhir ini keterampilan komunikasi. Ini dari Bapak Ibu guru yang dipasrai sebagai perpustakaan, saya rasa pasti bisa lah berkomunikasi secara efektif dengan stafnya, bagaimana dengan pengguna atau dengan stakeholder kita, pasti bisa lah. Dasarnya dari pendidikan, setiap hari juga sudah berkomunikasi dengan siswanya, pasti bisa. Kemudian mampu mempromosikan perpustakaan dan layanan di media digital. Nah, ini yang paling mudah kan untuk mempromosikan di media digital pakai sosmed ya. Kalau Bapak Ibu guru kan kemudian di sini banyak kan yang masih sudah menggunakan sosmed. Nah, kita doronglah, kita sebagai pustakawan. Pasti itu untuk promosi perpustakaan pun saya rasa Bapak Ibu guru yang sebagai kepala perpustakaan itu nggak tahu ternyata perpustakaan itu harus dipromosikan. Dia nggak pernah kan mempelajari pelajaran seperti itu. Nah, kita dorong, Pak, kita bantu Pak, kita promosikan Pak lewat sosmed. Kita buat konten-konten Pak, biar menarik nih siswa kita masuk ke perpustakaan. Nah, dari situ, dari ketiga ini, dominan kan memang yang basicnya dari pendidik ya, guru, banyak yang nggak tahu tentang perpustakaan itu apa, malah mungkin ya cuma apa itu tugas sebagai kepala perpustakaan ya cuma untuk menambah jam belajar. Nah, kalau kita melihat seperti seperti itu gimana kalau kepala perpustakaan kita nggak aktif lah di perpustakaan. Kita dorong, jangan kita salahkan kepala perpustakaan kita itu nggak tahu apa-apa, nggak pernah ke perpus, nggak pernah ngurusi perpus. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita bantu seperti pengalaman kemarin saya ya, memang kan walaupun saya basicnya pustakawan ya lebih mengerti, terus kemudian kepala pustakanya yang dipasrai untuk menambah jam belajar juga itu dari guru, dia nggak tahu kan. Nah, saya dorong dikit-dikit Pak, pustakaan ini Pak, asiknya di perpus seperti ini, terus ini caranya ngelola buku ini seperti ini. Nah, dari situ muncul ketertarikan, terus yang efektif gimana Pak gini. Nah, terus cobalah kita sebagai pustakawan kita lebih tahu. Nah, carilah Pak, saya bantu ikut ikut diklat kepala perpustakaan di Kantaka itu Pak, gratis. Di Perpusnas bisa saya cari di platform yang lain Pak buat ikut. Nah, dari situ kan kita minimal selain membantu meningkatkan kompetensi kepala perpustakaan kita, jika dia sudah klik lah dengan dunia perpustakaan, dari situ akan muncullah kecintaan kepala perpustakaan kita, bukan hanya sebagai tambahan mengajar, dia akan lebih mungkin harapannya lebih aktif di perpustakaan dan ikut membantu pekerjaan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan disalahkan. Ya memang seperti itu kebanyakan, realitanya seperti itu. Nah, terus kalau kita harus cuma menyalahkan seperti itu, kita nggak akan maju Bapak Ibu. Kita sebagai pustakaan nggak apa-apa lah, kita merasa lebih pintar dari kepala kita, nggak apa-apa. Kebanyakan memang seperti itu, tapi ya sudah. Bagaimana kita bekerja bisa kerjasama efektif sama-sama memajukan perpustakaan, lebih baik seperti itu. Nggak perlu mencari kesalahan karena kebenaran itu lebih indah. Oke, next. Kemudian dari ini pustakawan ya, kita yang levelnya yang basicnya pustakawan. Seperti ini. Dari keterampilan informasi. Nah, di sini kan kita titik poinnya di digital ya, informasi digital. Kita sebagai pustakawan diharapkan mampu mencari
kemudian mengevaluasi dan mengelola informasi dari berbagai sumber termasuk sumber digital. Banyak sekali kan ini ya informasi atau mungkin konten-konten lah dari media sosial itu yang mungkin cuma setengah-setengah. Nah, kita nggak boleh lah langsung percaya ya. Apalagi yang kemarin disinggung seperti Pak Farid tentang kepegawaian anjab atau apa kan seperti infonya nyatakan seperti ini. Ini kan mendekati seleksi untuk P3K ya kan. Mungkin banyak sih yang kabarnya berseliwer pustakawannya untuk ini harus mungkin katakan katanya regulasi seperti ini dari kabarnya dari teman kita pustakawan di sana seperti ini, kita nggak boleh langsung percaya. Kemudian ada di konten-konten YouTube mengenai regulasi seperti ini, terus besok kualifikasinya harus seperti ini, kita nggak boleh percaya. Kita harus mencari dasarnya apa. Regulasi seperti ini itu betul apa tidak? Kita harus mencari. Kita mungkin dari Permenpan kita cari, kemudian dari Badan Kepegawaian kita cari, bener nggak? Kalau memang sudah ada legal standingnya, kita mendapat informasi legal standing yang benar dari Permenpan contohnya atau dari mungkin dari Perbub lah minimal. Nah, kita baru boleh menyaring dari situ. Oh, ternyata yang benar seperti ini. Jadi kita nggak boleh menelan mentah informasi apa yang berseliweran di masyarakat atau yang di media sosial malah khususnya yang kalau di bahasa Jawa itu jangan berdasarkan jare, jangan berdasarkan katanya seperti itu. Kemudian dari keterampilan itu akan membutuhkan sebuah keterampilan teknologi, mampu menggunakan perangkat lunak dan plafon digital untuk mengelola koleksi, melayani pengguna dan mempromosikan perpustakaan. Nah, kalau sudah mempunyai keterampilan kritis yang tadi disebutkan, akan memunculkan sebuah keterampilan teknologi bagi pustakawan. Nah, di sini untuk mengelola seperti plafon digital atau perpustakaan digital itu tidak mungkin lah kita yang katakan mohon maaf gaptek itu tidak akan mungkin bisa. Kita harus belajar teknologi kita itu seperti apa. Karena teknologi itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, bukan mempersulit atau memperribet. Kebanyakan kan kalau yang dihadapkan ke teknologi malas ribet seperti itu. Enak yang manual kita langsung tulis saja. Soalnya kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena yang sudah terbudaya dengan manual dia setiap hari menggunakan manual, jadi dia menerima informasi yang baru, teknologi baru itu seperti gagap lah, kaget. Oh, kenapa harus seperti ini? Ternyata kalau memang dijalankan sepenuhnya, kalau sudah berjalan lancar, sudah terbiasa, itu akan semakin mempermudah pekerjaan kita. Contohnya untuk pengelolaan perpustakaan, kalau yang masih manual kan untuk buku pengunjung harus menulis secara manual. Kalau bukunya penuh harus ganti buku. Semakin nanti bukunya semakin menumpuk. Terus kemudian untuk sirkulasi kalau manual kita harus menulis di buku, kemudian di kartu pengunjung harus kita tulis semua. Dari situ kan akan membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang. Kalau kita sudah menguasai keterampilan teknologi, bolehlah perusahaan kita upgrade ke menggunakan otomasi perpustakaan. Yang dulunya untuk sirkulasi membutuhkan waktu 5-10 menit, kalau kita menggunakan otomasi pasti bisa dipersingkat antara 1-2 menit saja. Bahkan untuk pencarian koleksi menggunakan katalog manual itu kan lama ya. Kita harus buka lemari dulu, mencari katalognya ini apa, subjeknya apa. Coba kalau kita pakai otomasi menggunakan katalog digital, nggak ada 1 menit ketemu. Ini buku ini, judul ini, subjek ini, terus pengarangnya siapa, bukunya disimpan di rak mana, itu langsung ketemu dalam hitungan nggak ada 1 menit, cukup kita mengetikkan saja judulnya apa sudah keluar kalau kita menggunakan katalog digital. Kemudian juga harus diharapkan keterampilan berkomunikasi, mampu berkomunikasi secara efektif dengan pengguna melalui berbagai media termasuk media digital. Di sini mungkin efeknya nanti akan seperti penggunaan sosmed ya. Itu kan sosmed tujuannya untuk berkomunikasi secara digital antara satu orang. Nah, dari
kemampuan ini memanfaatkan media digital seperti sosmed, salah satunya juga untuk mempromosikan perpustakaan kita. Kemudian sosmed seperti Facebook, Instagram, YouTube. Dari salah satu bukan salah satu ya, beberapa asesor dengan subjektivitasnya masing-masing itu ada yang mengesahkan kunjungan di media sosial itu bisa ditambahkan sebagai kunjungan perpustakaan. Subjektivitasnya mungkin diambil dari perkembangan teknologi ya. Jadi perpustakaan itu pengunjungnya dihitung bukan hanya secara fisiknya aja yang hadir. Dari yang pengunjung di konten-konten digital kita melalui platform media sosial itu pun boleh dihitung sebagai pengunjung perpustakaan. Dalam satu hari, berapa yang mengunjungi sosmed kita, berapa yang mengunjungi web kita, melihat konten-konten kita itu bisa atau boleh dimasukkan sebagai kunjungan anggota perpustakaan. Tapi jangan dipakai patokan secara harga mati ya, karena memang kan belum ada regulasi yang mengatur. Cuma itu muncul dari subjektivitas beberapa asesor membolehkan seperti itu. Dengan memperhatikan asas keadilan bagi pengguna. Seperti itu. Kemudian diharapkan juga memiliki keterampilan pedagogis, mampu memfasilitasi pembelajaran dan membantu pengguna dalam menemukan dan memanfaatkan informasi secara efektif. Kalau kita mampu nih ya, sudah mengatakan perpustakaan kita sudah menggunakan digitalisasi, kita sudah menggunakan otomasi, kita sudah memiliki perpustakaan digital, seperti kita menyediakan media-media digital untuk mencari referensi di secara digital. Kalau kita nggak punya keterampilan itu, juga akan sama saja. Karena kan teknologi itu katakan cuma alat ya. Alat itu bergantung kepada kita sebagai usernya. Kita ambil skenario seperti ini. Siswa kita ke perpustakaan ingin mencari sesuatu dan ternyata buku kita itu kurang. Nah, coba kita arahkan ke internet. Internet dari sini, kalau kita nggak terampil ya manfaat menggunakan itu juga, wah kita juga bingung. Nanti penggunanya bingung, pengelolanya juga bingung. Nah, di sini kan menjadi tidak efektif dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita next. Kemudian dari pengembangan koleksi digital. Nah, di sini kan banyak ya perpustakaan sudah menggunakan perpustakaan digital lah. Kalau kita mungkin nggak mau mengeluarkan biaya atau memang dari sekolah kita budgetnya terbatas, bolehlah kita membangun secara sederhana. Salah satunya mungkin dari pertama kita cari kebutuhannya apa sih pemustaka kita yang dari perpustakaan digital itu kita cari dulu tertariknya apa. Mungkin kita nanti bisa download itu dari akuisisi digitalnya kita bisa download e-book yang dibutuhkan yang relevan sebagai penunjang pembelajaran siswa kita di sekolah. Dari situ banyak sekali kan e-book di internet itu kita download secara gratis, kita nggak perlu beli itu banyak. Bahkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyediakan satu web khusus untuk kita bisa mendownload e-booknya mulai dari jenjang PAUD sampai SMA semua di situ ada. Kalau nggak kita manfaatkan, rasanya kok eman-eman. Kita disediakan secara gratis dan dipastikan e-book itu resmi dan sesuai dengan pembelajaran siswa kita saat ini. Karena yang menyediakan webnya aja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita jamin resmi dan pasti sumbernya terpercaya. Kalau nggak kita manfaatkan, sayang Bapak Ibu. Kemudian setelah kita mendapatkan koleksi yang hasil kita download gratisan itu, nggak masalah gratisan, perpustakaan kan memang lembaga non-profit, jadi kita tidak memiliki laba, kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Setelah mendapatkan itu semua, kita melakukan pengolahan koleksi secara digital. Melakukan klasifikasi indeks koleksi digital untuk memudahkan pencarian dan akses. Nah, di sini saya garis bawahi di pencarian dan akses. Kalau masih menggunakan di yang manual, kalau berbeda pasti kalau kita sudah beralih ke otomasi. Untuk pencarian koleksi, untuk akses koleksi pun kita akan lebih dimudahkan Bapak Ibu.
untuk pencarian koleksi judul buku apa itu kita bisa langsung mencari hanya dengan hitungan di bawah 1 menit bisa langsung ketemu buku ini sedang tersedia atau sedang keluar, kita langsung bisa mengetahui. Kemudian untuk seperti kita inventarisasi buku induk juga tidak akan memakan tempat karena sudah memanfaatkan penyimpanan storage di komputer kita yang sebagai server. Semua sudah terrekod di situ. Kalau kita membutuhkan, katakan buku fiksi kita ada berapa sih? Ada berapa eksemplar? Kita langsung aja cari di sistem kita. Langsung muncul, nggak perlu kita mencari satu-satu. Kita membuka buku induk perpustakaan yang berlembar-lembar akan memudahkan pencarian kita. Kemudian penyimpanan dan akses. Kita kalau sudah menggunakan otomasi atau digitalisasi harus memilih sistem penyimpanan yang aman dan handal setelah menyediakan platform digital yang mudah diakses. Kalau sudah itu gimana sih tindak lanjutnya? Karena digital kan bisa dikatakan rawan ya. Karena data yang begitu besar kalau kita cuma asal menggunakan, asal menyimpan, kalau kita sembrono juga nanti efek buruknya di kemudian hari mungkin kita bisa kehilangan. Nah, bagaimana? Kita harus mencari penyimpanan yang benar, kemudian memproteksi yang benar seperti apa. Dari situ kan kita membutuhkan keterampilan, mungkin bisa ya, firewall-nya kita perkuat, dan dari storage-nya bisa kita upgrade untuk menyimpan yang lebih besar. Misalkan, kemudian kalau kita ingin full otomasi secara online, kita mencari hosting apa sih yang murah, kemudian lebih aman dan handal digunakan, biar kita bisa lebih melayani pemustaka kita lebih baik. Kalau kita mau menggunakan perpustakaan digital, platform apa sih yang harus kita gunakan yang sesuai dengan perpustakaan kita. Nah, dari situ untuk pengembangan koleksi secara digitalisasi, kita sebagai pengelola perpustakaan, jadi kepala perpustakaan dan pustakawannya itu harus menguasai apa sih itu digitalisasi. Karena mau nggak mau ya, dunia itu semakin bergeser terus. Nggak mungkin kan kita teknologi itu semakin mundur, kan nggak mungkin. Jadi kita nggak boleh menghindar, harus menyesuaikan, kita belajar hal-hal yang baru untuk melakukan hal-hal tersebut dan seterusnya. Kemudian ini dari 4 poin, ini saya skenariokan kita sudah beralih menggunakan otomasi perpustakaan nih. Dari yang pertama, kita pakai katalog online atau OPAK, online public access katalog. Sebentar. Di sini kita menyediakan katalog online yang mudah diakses dan memungkinkan pencarian koleksi digital yang lengkap. Jadi biarpun, tapi kita nggak boleh menghilangkan ya katalog lemah seperti almari katalog manual kita, kartu katalog itu alangkah baiknya tetap ada ya, karena tujuannya jika ada penilaian seperti akreditasi itu asesor pasti akan menanyakan sebagai poinnya ya. Tapi untuk kita menggunakan katalog online itu alangkah lebih baik. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah katalog digital atau online untuk pencarian penelusuran bahan pustaka itu akan lebih cepat dan mudah. Kemudian e-book dan seperti e-jurnal, memberikan akses ke e-book melalui platform digital yang terintegrasi dengan sistem perpustakaan. Nah, seperti ini, e-book sudah kita bisa cari ya, gratisan kan, banyak itu, salah satu dari Kemendikbud. Di buku kemendikbud.com itu ada buku kemendikbud.go.id, gratis. Dan seperti e-jurnal, kalau di perpustakaan sekolah kan jarang ya mungkin e-jurnal ya, mungkin di perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan khusus e-jurnal, namanya e-jurnal berarti kan digital nih. Kita harus tahu nih kemana kita kalau mencari e-jurnal. Dari perpustakaan, kalau kita perpustakaan kita mempunyai Indonesia One Research, kita bisa mengarahkan ke situ. Nah, untuk mengarah ke situ kan kita harus punya perangkat, kita harus menguasai penggunaan perangkatnya seperti apa. Kemudian dari basis data digital,
membangun basis data digital yang mempunyai informasi dan sumber belajar yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, di sini basis data digital gini sebentar. Katakan kita ingin display koleksi digital kita, bagaimana sih yang untuk belajar lebih enak diakses? Mungkin kita bisa nggak perlu kita membuat koleksi seperti digital, kita bisa mempelajari mungkin di lain kesempatan. Nggak perlu kita cari platform yang berbayar. Mungkin kita salah satunya bisa menggunakan cloud. Nah, cloud kan ada itu yang mengkonversi e-book menjadi buku digital, mungkin dengan tampilan bisa seperti buku, tapi berupa digital. Itu bisa kita manfaatkan secara gratisan, itu seperti maaf, kita flip HTML itu bisa kita gunakan sebagai basis data digital. Nah, di situ kita manfaatkannya yang gratisan. Kalau walaupun yang berbayar mungkin fiturnya lebih banyak ya. Bisa kita membuat sebuah rak digital di situ. Kita pajang nih di perpustakaan menggunakan sistem barcode, itu bisa. Jadi untuk penggunaan pemustaka kita cukup scan barcode, akan memunculkan rak digital kita di situ, terpampang koleksi-koleksi digital kita. Kemudian dari layanan referensi digital, memberikan layanan bantuan informasi digital melalui chat, email, atau platform online lainnya. Seperti yang saya tadi referensi, salah satu yang mungkin bisa diterapkan di perpustakaan Bapak Ibu, kalau kita sudah menyediakan perangkatnya untuk mengakses di digitalisasi, alangkah baiknya kita di situ taruhlah kita install aplikasi yang sebagai rujukan referensi. Bisa dari Perpusnas RI itu yang namanya iPusnas, bisa. Di situ kan jutaan ya, jutaan koleksi digital di situ, sebagai kita salah satu rujukannya. Kita install nih iPusnas, kalau kita nggak punya koleksi atau buku kita terbatas, terus kemudian di koleksi perpustakaan digital kita ternyata bukunya juga nggak ada, kita rujuk ke iPusnas yang koleksinya jauh lebih banyak. Kemudian bisa nih di setiap perpustakaan daerah kabupaten kota kan kebanyakan sudah mempunyai perpustakaan digital juga atau platform digital. Kita taruh juga nih di situ, di pojok baca digital sekolah kita. Taruh di situ bisa sebagai referensi, atau yang tadi Indonesia One Research sebagai mesin pencari perpustakaan kita untuk mencari e-jurnal dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita next. Di sini peran teknologi dalam manajemen perpustakaan. Yang pertama ini sistem informasi. Nah, di sini seperti otomasi yang saya sering singgung, otomasi perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, koleksi, layanan, dan data pengguna. Nah, jika kita sudah menggunakan otomasi, kita akan lebih mempermudah pekerjaan kita. Yaitu kendalanya tadi. Pasti kalau pertama menggunakan, pasti keluarnya ribet. Padahal itu enak, lebih bisa digunakan, kita bekerja bisa lebih cepat. Bahkan kita menarik statistik perpustakaan kita untuk 10 tahun ke belakang, kalau kita sudah menggunakan otomasi itu, datanya pasti terekam. Lebih enak lah, hitungan menit kita sudah mengetahui gimana kemajuan perpustakaan dari statistiknya. Kemudian platform digital memudahkan akses koleksi digital, layanan online, dan informasi terkini. Dalam beradaptasi ke digitalisasi, sudah menyediakan perangkat akan memudahkan koleksi digital atau referensi online yang lainnya. Kemudian data analisis membantu memahami kebutuhan pengguna dan informasi untuk meningkatkan layanan. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting, kalau kita sudah menggunakan digitalisasi perpustakaan, kita harus meningkatkan nih keamanan kita, di mana data kita yang sudah kita himpun bertahun-tahun, kalau dalam pengelolaan keamanannya kurang, kalau kita kehilangan juga susah. Maka dari itu, selain dari keamanan digital, kita juga harus mempunyai backup data. Nah, ini mungkin satu pikiran liar saya ya.
yang belum saya sempat tuangkan di sebuah tulisan. Memang saat ini kalau saya mempunyai sebuah pikiran liar, sebuah opini atau sebuah pemikiran lah, itu biasanya saya tuangkan menjadi sebuah tulisan, sebuah artikel yang mungkin daripada saya simpan sendiri itu seperti mengganjal, saya tulis. Seperti pertemuan sebelumnya kemarin di acara seminar, saya kan memberikan link yang saya kasih judul pustakawan itu spesialis yang generalis. Nah, itu juga dari pikiran liar saya. Saya tuangkan sebagai sebuah tulisan, saya bagikan. Kebetulan kemarin diterbitkan tuh di perpustakaan kabupaten di sini. Saya kirim ternyata terbit. Nggak apa-apa. Itu walaupun nggak ada benefit, nggak ada hadiahnya, itu sebagai sebuah kepuasan. Kita sebagai pustakawan, salah satu keasikannya di situ. Kita gemar menulis. Kalau nggak seperti itu mau apa? Perpustakaan mau terus untuk menambah kompetensinya apa? Salah satunya juga seperti itu, Bapak Ibu. Nah gini, apakah orang masih membaca? Apa yang mereka baca? Ini pikiran liar saya untuk saat ini. Yang paling sering kita dengar saat adanya era digital adalah dampak negatif yang sering dibicarakan. Biasanya pada pengaruh minat baca masyarakat terhadap minat masyarakat akan semakin menurun. Pernyataan tersebut pasti Bapak Ibu setuju ya dengan perkembangan digital saat ini, bisa dikatakan minat baca menurun. Kasarnya seperti itu, pasti banyak lebih suka menonton daripada membaca. Minat budaya baca kita semakin rusak, semakin menurun. Pasti kan dominan dari kita benar dan setuju membenarkan hal tersebut disebabkan pesatnya perkembangan teknologi seperti internet, gadget, dan smartphone, masyarakat jadi malas baca buku. 80% Bapak Ibu di sini pasti setuju dengan statement ini, saya rasa. Tapi apakah itu benar? Kita masuk ke slide selanjutnya. Apakah adil ya? Statement seperti itu apakah adil ya? Nah, di sini saya itu juga berpikir liar, apakah adil seperti itu? Kalau semuanya dihitung karena baca itu, benar enggak? Nah, ini muncul juga dari sebuah pikiran saya seperti saat ini yang dijadikan acuan untuk mengukur tingkat minat baca adalah data berdasarkan minimnya jumlah masyarakat yang datang ke perpustakaan dan minimnya jumlah masyarakat yang pinjam buku di perpustakaan. Benar kan Bapak Ibu yang mungkin di perpustakaan, bahkan untuk menilai IPLM, indeks minat baca masyarakat itu kan diambilnya dari perpustakaannya, ada rumusnya ya, itu dalam 1 tahun pengunjung berapa, terus sirkulasi berapa, kan rumusnya dari situ kan, yang sebagai pengunjung perpustakaan. Nah, kemudian jika data tersebut digunakan saat ini, saat internet belum ditemukan, mungkin sangatlah tepat, karena buku adalah sumber paling akurat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, memang masyarakat sudah mengalami pergeseran budaya baca yang tidak mungkin kita hindari. Saat ini tidak bisa dipungkiri budaya membaca sudah bergeser menjadi budaya menonton atau mendengarkan. Bahkan budaya menonton dengan durasi panjang mulai bergeser ke menonton durasi pendek seperti short, reel, dan lain-lain. Mungkin ada ya yang menyangkal statement saya seperti ini ya, nggak masalah. Soalnya kan ini juga bukan sebuah penelitian ilmiah atau penelitian resmi yang berdasarkan data-data yang otentik. Ini cuma pikiran liar saya, sebuah narasi saya. Saya coba mempunyai ilustrasi seperti ini. Ada 2 orang ingin mempelajari servis HP nih, gimana cara memasang baterai HP. Nah, yang pertama ini mau memanfaatkan buku ke perpustakaan. Nah, maaf, skenario sama-sama nih 2 orang mau ke perpustakaan, tapi yang anak pertama ini mau menggunakan buku. Kita hitung dari awal perjalanan dia dari rumah perjalanan ke perpustakaan 10 menit. Kemudian dari situ mencari katalog bukunya bisa sampai 5 menit, sudah memakan waktu 20 menit. Kemudian mencari bukunya dan membaca bukunya sekitar 3. Ketemu nih buku servis HP, sudah membutuhkan waktu 50 menit.
kemudian perjalanan lagi pulang 10 menit, 60 menit nih, sudah sejam nih, sudah dapat ilmunya nih dari perpustakaan, berarti sudah goal nih, goal, sudah dapat ilmunya, sudah dapat referensinya. Kemudian dipraktekkan 1 jam, berarti sudah di sini memakan waktu 2 jam. Nah, dari situ dia belajar dari buku perpustakaan ini sudah dari mempraktekkan memakan waktu 2 jam. Kemudian yang kedua nih, sama nih juga ke perpustakaan, tapi dia nggak mau repot, nggak mau, butuhnya cepet nih, butuhnya cepet, jalan dari rumah 10 menit. Kemudian dari perpustakaan, ternyata di perpustakaan sudah disediakan nih platform digital, disediakan buat cari di internet nih, atau cari di YouTube nih. Nah, dia cari dari 10 menit masuk ke perpustakaan, dia mencari dari internet. Kemudian dia memotret lah layarnya itu, dari durasi video katakan juga dia mencatat nih dari video 15 menit, ya berarti sudah baru mendapatkan 25 menit. Kemudian dari situ dia pulang 10 menit, 30 menit, kemudian prakteknya 1 jam. Nah, 1,5 jam berbanding dengan 2,5 jam. Nah, itu pikiran liar saya. Apakah itu salah? Bolehlah ada yang, kalau saya seperti ini, kedua-duanya ini ke perpustakaan, tujuannya itu sama, sama untuk belajar, sama untuk mencari ilmu, sama untuk mencari referensi, cuma dengan media yang berbeda. Jadi kalau kita hanya menjudge teknologi itu menurunkan literasi, menurunkan minat baca kita, iya benar, tapi nggak mutlak itu benar sih kalau menurut saya. Bolehlah disangkal karena ini memang bukan penelitian ilmiah. Tapi dari dua anak itu tersebut kita menemukan sebuah fenomena. Kedua anak itu sama-sama belajar, cuma memang menggunakan media berbeda. Nah, dari situ kita akan dapat nih bagaimana perkembangan teknologi yang melakukan pergeseran yang begitu luar biasa. Dan dari situ akan memunculkan efek yang dampaknya itu sangat terlihat ya, seperti dari kecepatan waktu saja sudah sangat. Nah, dari sini perpustakaan tidak boleh menghindari perkembangan teknologi yang begitu besar, tapi perpustakaan harus mengikuti, harus menyesuaikan. Nggak boleh kaku perpustakaan itu. Saya ambil contoh saja seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu kantor pos kan? Nah, kantor pos itu dulu memang kan kantor pos cuma mengirim surat. Nah, kemudian terus dari mengirim surat, terus bergesernya zaman, perkembangan zaman, mulai bisa mengirim paket. Terus saat gencarnya apa itu namanya transmigrasi, banyak kan saudara kita yang transmigrasi keluar Jawa, bekerja di luar Jawa, membuka lahan. Nah, mau kirim uang nih kampung. Nah, dulu kan belum banyak ya ATM, terus pakai M-banking kan belum ada. Kita transfer lewat kantor pos, terus keluarnya ambil di kantor pos. Nah, dia mempunyai layanan nih dari kirim surat, terus kemudian kirim paket, kemudian yang apa itu namanya transfer uang itu. Nah, dari situ saat ini sudah bergeser lagi nih digital. Kirim surat sudah, kirim paket sudah, terus kirim uang sudah. Sekarang berganti lagi bisa bayar pajak. Nah, bisa bayar listrik, bisa pembayaran angsuran kendaraan, bisa menjual materai, apapun itu bisa di kantor pos. Nah, bahkan dengan kantor pos yang luar biasa seperti itu aja semuanya dikatakan dia bisa. Bapak Ibu mungkin kurang menyadari satu fenomena yang tersembunyi. Kalau semua bisa, bayar apapun bisa, bayar kendaraan, bayar pajak, mau kirim uang bisa, transfer bisa, paket bisa, kirim surat bisa, jual materai juga ada. Tapi bahkan gini, dengan kantor pos itu notabene sebuah perusahaan plat merah yang disokong pendanaan luar biasa dari pemerintah, itu pun tidak bisa mendominasi di salah satu sektornya, Bapak Ibu. Kalau seperti kirim paket bisa, tapi Bapak Ibu lebih tahu kan, lebih banyak menggunakan media yang lain, mungkin dari, mohon maaf saya sebut merek seperti JNT, terus ekspedisi yang lain. Bapak Ibu pastikan jarang kan mengirim paket lewat kantor pos. Bahkan
sudah beradaptasi sedemikian itu, kantor pos harusnya kan bisa ya mendominasi. Nah, itu seperti perpustakaan kita. Kalau sudah kita berusaha menyesuaikan seperti itu, bahkan saat ini kita kan memang masih punya saingan yang begitu besar, itu yang namanya Google sama AI kan. Apalagi kalau kita tidak mau berkembang. Seperti itu Bapak Ibu, ibaratnya itu pikiran liar saya. Oh, kalau mungkin salah mohon dikoreksi nggak apa-apa. Kalau memang tidak benar ya mohon maaf, itu memang bukan sebuah penelitian ilmiah, bukan jurnal ilmiah, cuma sebuah pemikiran liar, opini saya seperti itu Bapak Ibu. Minimal kita kalau kita sudah punya pikiran-pikiran seperti itu, kita bisalah berpikir ke depan perpustakaan kita mau seperti apa sih? Oh, gini aja buat menyimpan buku, atau mungkin bisa untuk yang lain, karena salah satu fungsi perpustakaan ada yang fungsi rekreasi. Nah, paling enak itu kalau perpustakaan rekreasi saat ini ya bertelusur di dunia digital, nggak ada yang lain seperti itu Bapak Ibu. Kalau di cuma perpustakaan kita sekolah hanya untuk pembelajaran dari jam 7 sampai jam 1, istirahat cuma 15 menit, masuk ke perpustakaan untuk mengakses pembelajaran lagi, meledak itu siswa kita. Apalagi yang saat ini dengan Merdeka Belajar ya. Malah saya itu cenderung perpustakaan sekolah itu untuk tempat refreshing anak-anak. Walaupun memang harus ada ya pembelajaran atau ilmu yang didapat dari perpustakaan untuk siswa itu ada. Tapi kan memang kalau hanya untuk monoton perpustakaan sekolah untuk pembelajaran, ya itu tadi meledak pasti itu. Sudah dibeli pelajaran terus dijejeli pelajaran, masuk ke perpustakaan belajar lagi. Stres malah nanti. Kemudian next itu gambarannya itu tadi pikiran saya tuangkan, mungkin Bapak Ibu setuju boleh, tidak masalah. Mohon maaf Bapak Fajar, izin mengingatkan untuk durasi penyampaiannya tersisa 3 menit Bapak. Oh iya, oke. Sangat asiknya ini, maaf. Mungkin di sini respon kita sebagai perpustakaan sering mendengarkan statement rival utama perpustakaan adalah Google. Bisa dibilang begitu karena Google sebagai search engine bisa menyediakan informasi dengan begitu cepat. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, Google sebagai search engine terbesar, rival utama kita pun sudah punya pesaing berat yaitu AI. Dan contoh ChatGPT atau yang lain bisa sebagai search engine. Untuk mendapatkan informasi darinya kita cukup bertanya dan hasilnya secara instan disediakan tanpa perlu kita masuk ke berbagai situs seperti halnya Google. Di sini kita bisa melihat fenomena pergeseran budaya begitu cepat. Sebagai agen informasi, kita harus selalu senantiasa harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta selalu update diri dan meningkatkan kapasitas kompetensi profesi. Satu lagi Bapak Ibu saya sampaikan, gini saya beritahu ini, untuk materi yang saya share ini pun saya dibantu AI. Jadi bukan saya hanya melakukan sedikit pengeditan atau yang mungkin agar menjadi lebih otentik. Karena kalau sudah ada AI sebagai asisten kita, kalau nggak kita manfaatkan, itu rasanya sayang. Bagaimana? Materi ini kan saya buat AI. Apakah itu boleh? Apakah itu otentik? Tentu boleh, tentu otentik. Tapi dengan catatan kita harus menguasai dan bertanggung jawab atas isi yang ada di materi yang kita buat dari AI tersebut. Jadi kalau kita mengetahui isi, menguasainya, bisa, boleh kita gunakan dan menjadi otentik. Karena AI itu ibaratnya hanya sebuah kopilot kita dan kita sebagai pilotnya. Dan AI itu hanya sebagai asisten kita adalah bosnya. AI tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dituliskannya, tapi kitalah sebagai prompt chatnya itu harus yang bertanggung jawab. Dari sini kalau kita sudah menguasai, kita sudah tahu materi apa isi materi ini, kita yang bertanggung jawab mutlak atas apa yang kita sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa disimpulkan, manfaatkan AI, apakah itu boleh, apakah itu otentik, bisa otentik, tergantung dari kita sebagai kopilotnya, kita sebagai bosnya. Dan ini ya kesimpulan, pentingnya adaptasi perpustakaan. Langsung ini kita skip, saya cuma bacakan narasinya aja ya, karena terbatasnya waktu.
Perpustakaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Pengembangan kompetensi perpustakaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk tetap relevan dan berguna bagi pengguna. Kemudian dibutuhkan inovasi dan kreativitas perpustakaan dalam mengembangkan layanan dan perpustakaan digital yang menarik dan bermanfaat. Di samping itu, perpustakaan tidak akan bisa berjalan sendiri. Perpustakaan itu membutuhkan sebuah kerjasama tim dan kolaborasi untuk mewujudkan sebuah perpustakaan yang bermanfaat bagi pengguna. Oke, karena sudah diingatkan, sudah diberi warning, mungkin ini sedikit ya teknologi, ini sedikit dari narasi saya, teknologi terus berkembang dan tidak pernah mengalami kemunduran. Namun, sekuat dan secanggih apapun teknologi hanyalah sebuah hardware dan software. Disinilah peran utama kepala perpustakaan dan pustakawan sebagai brainware yang mengendalikannya. Jadi, sebagus apapun kamera itu, yang paling berperan itu adalah man behind camera. Kamera seharga 25 juta kalau tidak bisa mengoperasikan, juga hasilnya akan seperti kamera seharga 1,5 juta. Oke, terima kasih untuk penyampaian materi. Tidak kerasa sudah melewati kuota. Dari kata-kata yang selalu saya pegang dari dulu, itu dari senior saya pernah mengatakan berubah atau punah, berbenah atau menjadi rosokan. Oke, saya kembalikan ke Kak Aulia. Maaf sudah melewati waktu, terlalu bersemangat kita malam ini. Monggo Kak Aulia, silahkan saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Fajar Prasetyo atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke sesi diskusi Bapak, karena Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk bertanya. Sudah ada 3 yang raise hand. Saya izin menyampaikan untuk mekanisme tanya jawabnya Bapak Ibu. Untuk satu peserta dimohon dapat menyampaikan satu pertanyaan agar Bapak dan Ibu yang lain juga mendapat kesempatan bertanya. Nah, di termin 1 ini kami membuka 3 penanya. Kemudian nanti jika waktunya masih akan kami buka termin 2. Baik, langsung saja kepada Bapak Bustanul Arifin yang sudah raise hand, kami persilakan. Selamat malam Bapak. Nah, selamat malam. Assalamualaikum Aulia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat malam Pak Fajar Prasetyo. Saya Bustanul dari Manincan Cendekia Jambi. Oke, selamat Kebetulan malam Pak background Bustanul. saya sarjana pendidikan. Ya. Suara saya sudah jelas apa ya? Insya Allah Bapak Bustanul. Oh iya. Nah, kebetulan background saya tuh sarjana pertanian. Kemudian menjadi guru keterampilan pertanian. Kemudian mengikuti diklat kepala perpustakaan dari Perpusnas, dari Pusdiklat Perpusnas. Kemudian menjadi kepala perpustakaan. Nah, selama saya bergabung dengan ada yang namanya Forum Perpustakaan Sekolah Madrasah Indonesia, sering ada yang nge-share buku dalam bentuk PDF. Nah, kitab-kitab atau buku dalam bentuk PDF. Maksud saya itu ini kalau memang boleh saya share di aplikasi perpustakaan kami kan namanya aplikasinya English Lite, Pak. Mau saya setelkan, mau saya upload di English Lite. Tapi takutnya berkaitan dengan hak cipta. Ketika saya tanyakan ke yang meng-share, nggak apa-apa, nggak masalah dengan hak cipta. Nah, ini gimana Pak konsekuensinya? Apakah boleh apa tidak berkaitan dengan hak cipta? Satu lagi di Enlislat itu bagaimana cara menambahkan kolom tanya jawab atau kolom hubungi kami itu saya cari-cari nggak ketemu Pak. Di Enlislat, aplikasi Enlislat dari Perpusnas. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Arifin. Untuk selanjutnya kepada Bapak Fajar Prasetyo kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Bustanul. Selamat malam. Iya. Langsung tadi ya masalah hak cipta yang maaf, aplikasi maaf
file PDF di input ke InlistLite dan ditampilkan seperti itu, Bapak. Ya, Iya. Kalau dari sudut pandang saya itu tidak melanggar ya hak cipta ya, karena kita harus cari tahu dulu kan definisi hak cipta itu seperti apa, Bapak. Asal Bapak tidak merubah isi atau tidak merubah konten apa yang di dalam file itu, saya rasa Bapak tidak melanggar hak cipta. Karena gini, kalau seperti menginput terus menampilkan di sistem dan melanggar hak cipta, berarti perpustakaan itu melanggar hak cipta, Bapak. Begitu banyak bukunya Bapak terus di display di rak itu kan sama saja Bapak seperti menginput file PDF-nya di InlistLite ditampilkan. Itu kan sama Bapak. Begitu kan. Kan memang tujuannya kita mendapatkan e-book itu untuk kita sebagai bahan perpustakaan bisa dimanfaatkan oleh pemustaka, Bapak. Asal Bapak tidak merubah isinya, atau mungkin Bapak dapatnya dari sumber yang terpercaya, mungkin dari Kemendikbud ya, itu ada kan itu tidak melanggar hak cipta, Bapak. Memang kan dia di-share secara gratis agar bisa dimanfaatkan, Bapak. Begitu. Jadi ya, kalau Bapak tidak merubah isinya, tidak merubah kontennya, tidak melanggar hak cipta, Bapak. InlistLite itu kan ibaratnya cuma media ya, Bapak. Kalau kita manual kan kita melakukan shelving di rak, kita melakukan display di rak. Kalau kita menggunakan InlistLite seperti e-book, kita display e-book itu di sistem InlistLite itu, Bapak. Secara gambarannya kan memang itu sama pekerjaan kita yang kasat mata bisa dipegang itu, cuma kita pindah di sistem, Bapak, itu sama. Ibaratnya seperti itu, Bapak. Tapi ya itu menurut saya tidak melanggar hak cipta, karena Bapak harus mungkin bisa ditelaah hak cipta itu apa sih. Nanti coba Bapak cari hak cipta itu apa yang melanggar hak cipta. Apakah kalau buku itu kita share di sistem melanggar hak cipta, pasti Bapak akan menemukan jawaban yang lebih terperinci. Kalau menurut sebagai sudut pandang saya tidak melanggar, Bapak. Asal Bapak dengan catatan tidak mengubah apapun konten yang ada di dalam, mulai dari isi atau gambar seterusnya, Bapak jangan rubah apapun, kita share agar bisa dimanfaatkan pemustaka. Mungkin Bapak bisa ini bisa diterima Bapak, Pak Bustanul. ya, bisa. Kemudian yang kedua tadi kolom tanya jawab. Ya, di dalam InlistLite itu seperti nggak pernah ketemu atau hubungi Gitu. kami apa. Oh gitu. Gini Bapak, Bapak InlistLite-nya itu berarti kalau saya nangkap di sini sudah full di online kan memakai hosting ya Bapak? Iya. Oh sudah. Gini Bapak, Ya. memang dari fitur bawaan InlistLite itu yang dari Perpusnas yang bakunya itu memang setahu saya tidak ada. Tidak ada di Ya. kolom tanya jawab seperti itu memang tidak ada. Tapi dari Perpusnas itu meluncurkan InlistLite itu adalah sistem yang open source, Bapak. Jadi boleh jika Bapak memiliki rekan yang bisa melakukan pengembangan aplikasi InlistLite itu boleh ditambahkan nanti dari apa itu namanya extensionnya ditambahkan agar bisa ada fitur tanya jawab entah itu lewat WA atau lewat telepon atau lewat email bisa ditambahkan dengan catatan tidak menghilangkan seperti logo Perpusnas itu copyright-nya jangan dihilangkan, itu namanya melanggar hak cipta dari InlistLite Bapak. Itu boleh dikembangkan Bapak kalau Bapak mempunyai rekan yang bisa mengembangkan aplikasi InlistLite itu, apalagi InlistLite Bapak sudah online. Nah, coba Bapak carilah info rekan yang bisa mengembangkan, itu bisa Bapak. Tidak melanggar hak cipta asal tidak menghilangkan logo Perpusnas atau identitas Perpusnasnya atau copyright-nya Bapak. Seperti itu Bapak. Oke Pak, Bapak Bustanul mungkin ada yang lain? Apakah Nah, membantu cukup Pak? Pak, takut nanti itu Pak. Oh Yang gitu lain ya. takut saya bisa. Oke Bapak Bustanul, terima kasih. Baik, Sama-sama terima Pak. kasih banyak Bapak Fajar dan terima kasih juga kepada Bapak Bustanul
Untuk selanjutnya kepada Ibu. Oh, baik. Untuk selanjutnya kepada Bapak Nanang kami persilahkan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Halo, bisa didengar nggih suara saya? Aman Bapak. Suara bisa didengar ya? Aman Bapak Nanang. Ya, mohon maaf mungkin jenengan sudah belenger ya. Jangan belenger Pak ya. Oke. Berkali-kali acara mesti saya yang naik gitu. Sebenarnya di sini banyak Pak pertanyaan saya, tapi karena ya mungkin ada yang lain ya nanti kasihan. Sebenarnya semua berhubungan dengan yang kemarin-kemarin itu dengan praktek Pak. Maksud saya itu ketika eh, ada kita mencari e-book ya mungkin dipraktekkan. Jadi teman-teman yang masih awam bisa lebih paham. Terus lagi kemarin saya mencari-cari masih belum bisa Pak. Itu visitor di Slim. Di sebelah mana adanya itu saya cari-cari belum ada. Terus lagi cara editing yang itu loh Pak, yang di pencetakan kartu anggota untuk mengedit nama, mengedit tanda tangan, dan mengedit yang lain di situ kan ada itu Pak ya. Kalau bawaan dari Slim kan itu ada backgroundnya Slim. Terus gini aja, ini biar untuk menyingkat waktu yang saya tanyakan mengenai tadi yang jangan paparkan, saya mendengar tadi perpustakaan bukanlah lembaga dan profit. Itu nggih tadi. Kalau contohnya kantor pos tadi kan memang dari awal kan profit. Ya. Jadi bisa berjualan ini itu kan sama karena profit. Tapi kalau di perpustakaan itu setahu saya dulu ketika kuliah itu Pak, itu ada arahan untuk mendapatkan atau menghasilkan penghasilan sendiri. Kayak ada coffee corner, ada disediakan snack bagi fakultas perpustakaan fakultas yang pemustakannya bisa menjaga kebersihan kayak universitas gitu. Kalau SMP, SD kan masih belum bisa. Terus seperti itu. Nah, dengan statement jenengan itu kan di saya sekarang arahan dari arahan dari kepala perpus daripada anak-anak keluar ngeprint. Jadi kami sediakan printer, Pak. Untuk kebutuhan belajar mengajar itu kan kadang-kadang anak-anak butuh ngeprint gambar, ngeprint tulisan. Lah itu gimana? Apakah itu diperbolehkan? Karena hubungannya, relevansinya, jenengan tadi kan bilangnya bukan bukan lembaga profit gitu. Terima kasih Pak Fajar. Baik, terima kasih banyak Bapak Nanang. Untuk selanjutnya kepada Bapak Fajar kami persilahkan. Oke, selamat malam Pak Nanang. Malam Pak Fajar. Saya itu dari tadi sudah ketar-ketir kalau Pak Nanang tanya ya dari kemarin itu. Iya, tanya pasti kritis. Cerdas Pak. Ketar-ketir Pak Nanang sudah resen ini. Pak Nanang baru masuk perpustakaan Pak, jadi banyak pertanyaan. Tadi Pak Nanang resen, wah saya sudah ketar-ketir ini. Gini Bapak, yang masalah saya melakukan relevansi antara perpustakaan dan kantor pos itu bukan antara profit atau non profitnya Bapak yang saya maksud. Gini, kantor pos itu kan memang jasa, dia menjual jasa kan. Kita ibaratkan perpustakaan juga menjual jasa, tapi namanya jasa informasi. Dan tertuang di Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 itu disebutkan memang perpustakaan itu adalah lembaga non profit Bapak, tidak boleh mengambil keuntungan dari penggunanya. Kalau Bapak tadi kan, jadi gini saya gambarkan itu kantor pos itu bisa beradaptasi dengan sedemikian dari yang awalnya itu mengirim surat sampai melakukan kegiatan yang lain. Itu saya gambarkan dia beradaptasinya Bapak. Dia melakukan transformasi yang sedemikian hebat agar dia menjaga eksistensinya Pak Nanang. Jadi dia masih dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau hanya mengirim surat saja dari dulu, Bapak kan sudah nggak mungkin menemui gedung kantor pos di kota Bapak.
Apalagi mengirim surat. Sekarang Bapak Nanang SMS saja kan nggak mungkin ya Pak. Pasti kan lewat WA kan, jarang menggunakan SMS. Seperti itu Bapak. Relevansinya seperti itu. Seperti halnya perpustakaan. Perpustakaan juga hanya membaca buku, meminjam buku. Lama-lama juga akan hilang kalau tidak melakukan inovasi Bapak. Kemudian untuk tadi yang Bapak nyinggung masa, apakah boleh ya perpustakaan itu menghasilkan sendiri? Seperti itu dari Bapak yang ada itu yang bukan coffee corner gitu kan. Nah, memang ada Iya, Pak. Bapak. Saya kemarin pernah berdiskusi dengan salah satu pustakawan itu dari universitas ya. Mohon maaf nggak saya sebutkan universitasnya itu di perpusnya itu memang menyediakan bukan coffee corner Bapak. Menyediakan seperti layanan ya seperti kafe lah. Tapi untuk menyiasati agar tidak melanggar regulasi itu disediakan di luar Bapak, di luar ruang perpustakaan. Walaupun nanti mungkin itu tidak secara tersurat disebutkan bahwa kafe itu yang mengelola perpustakaan Bapak. Tapi jadi kalau seperti itu kan nanti akan menimbulkan sebuah perpustakaan itu mencari laba. Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 itu saya rasa akan melanggar regulasi ya Bapak. Karena memang secara definitif itu disebutkan perpustakaan adalah lembaga non profit. Terus untuk pendanaan gimana Bapak? Kalau kita nggak mencari profit, nah rata-rata kan perpustakaan kalau perpustakaan sekolah ya memang kita adanya mengandalkan bos Bapak. Tapi kalau kita mau berinovasi untuk mungkin bisa dibilang biar punya kas lah gitu ya Bapak Nanang jadi yang dimaksudkan. Ya, siap. Mungkin bisa cari inovasi lain yang tidak secara langsung itu langsung mengambil keuntungan dari pemustaka kita Bapak. Seperti tadi kan apa itu Bapak ada yang menyediakan printer terus kemudian Ya, betul. printer nanti terus dia ngeprint di situ Bapak narik per lembar berapa gitu maksudnya Bapak. Ya, betul. Kalau itu sih kalau saya kurang cocok ya Bapak ya. Mungkin ada yang punya penafsiran berbeda, nggak dipermasalahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih, kalau secara regulasi itu mungkin kalau nanti Bapak melakukan akreditasi dari asesor, mungkin dipermasalahkan Bapak. Mungkin bisa dipermasalahkan. Kalau saya mungkin mencari pendanaan yang lain mungkin bisa dengan metode yang lain. Seperti gini, di perpustakaan kan mungkin carilah mungkin ada kertas bekas atau apa, jangan dirongsok Bapak. Itu paling mudah itu. Tapi buat apa sekilo cuma 2.000? Nah, bolehlah siswanya digerakin Bapak. Cari kan di situ di perpustakaan carilah kita siswa kita ajak cari membuat keterampilan. Nah, entah bukan cuma barang bekas, mungkin barang bekas yang lain. Mungkin ada nih batok kelapa nih ya anak-anak cari batok kelapa ini bisa dibuat apa. Nah, cari di internet perpus atau di buku perpus kita buat dasta karya, hasilnya kita jual buat isi kas perpus Bapak. Itu tidak bisa disebut sebagai profit Bapak karena itu malah maksudnya nanti dari sisi kewirausahaan Bapak. Seperti itu. Kalau mungkin seperti yang tadi Bapak Nanang, nanti siswa ngeprint di situ ditarik per lembar berapa, saya rasa mungkin bisa jadi masalah Bapak malah. Tapi mohon maaf Pak, saya sedikit ya. Itu tujuannya sebenarnya bukan mencari profit, tapi begini, kan anak-anak itu kan tempat saya kerja itu kan kurang lebih 500 meter dari jalan raya. Masuk sekolah kami Pak, lewat gang. Nah, kalau anak-anak keluar ngeprint itu resikonya berbahaya gitu loh Pak. Jadi anak-anak keluar itu nanti nyebrang jalan satu, yang kedua anak bisa kabur kan gitu, nggak balik. Nah, jadi untuk itu kita menampung begitu Pak, bahasanya bukan mencari tujuan awal bukan mencari profit bukan, tapi memang daripada anak nanti keluar terus resikonya tadi ada kecelakaan di jalan raya kita nggak bisa memantau. Nah itu Pak tujuannya Pak. Iya,
Tapi ya nggak masalah Pak, itu boleh baik sih untuk meminimalkan resiko. Tapi alangkah baiknya jangan langsung kalau bisa ya Bapak ya. Ini bocoran dari asesor Bapak Farid kemarin nih, itu sudah menemui kasus seperti itu Bapak. Ini saya Iya. bocorkan, tapi jangan ngomong saya membocorkan Bapak Nanang. Ini seperti itu, ada kasusnya seperti itu sama. Bolehlah. Kalau mungkin 1-2 lembar ikhlaskan nggak apa-apa Pak. Atau kalau mungkin nggak mau rugi kertas kan kita beli ya. Kalau tiap hari 1 lembar Iya, terus kan betul. banyak. Boleh Pak seperti itu. Mungkin tapi jangan ada transaksi di dalam perpustakaan Bapak. Kalau bisa dihindari. Mungkin bisa dititipkan di koperasi Bapak. Oh begitu, ya. Kita effort sedikit nggak apa-apa. Pinjamilah flash disk Bapak. Bawa ke koperasi ya, di print di sana. Biarpun nanti setelah pulang sekolah kita cocokkan sama koperasi. Dapat berapa tadi? Nggak masalah Bapak. Tapi kalau bisa jangan ada transaksi keuangan di dalam perpustakaan Bapak. Itu bocoran dari Pak Farid kan asesor juga itu. Itu pernah Lah, ada memang salah satu di sekolahan seperti itu Bapak. Persis. memang tidak boleh ada transaksi, Pak. Kan ada begini lagi. Itu kalau memang tidak ada boleh transaksi keuangan, kan ada sekolah yang menerapkan keterlambatan pengembalian buku, itu ada denda. Itu gimana, Pak? Denda itu kalau saya maksudnya ke sanksi ya Bapak ya. Iya. Itu ada Biasanya kan ya. diuangkan, Pak, biasanya. Betul. Itu kalau untuk denda itu maksudnya ke sanksi, bukan menuju ke arah profit memang Bapak. Tapi boleh sih asal Bapak koordinasikan dengan pimpinan Bapak. Takutnya apa-apa kan sekarang viral Pak. Nah, Iya, kalau ada kelomban sedikit laporan ke orang tua diviralkan. Nah, boleh sih nggak masalah itu. Dari asesor juga pernah menemukan diberikan denda keterlambatan biar disiplin. Tapi alangkah baiknya didiskusikan dengan atasan Bapak, dengan kepala sekolah. Itu Iya, bukan betul. maksudnya bukan ke profit Bapak memang. Itu Iya. masalah lebih ke sanksi. Kemarin untuk printer itu juga begitu kok Pak. Saya koordinasi dengan karena anak-anak dalam skala besar di atas 10, di atas 20 lembar. Kan kita kalau kertas habis kan juga harus beli kan begitu Pak. Tinta habis juga harus beli kan begitu. Pada awalnya printer ada itu tujuannya cuma untuk labeling, untuk ngeprint out barcode kan begitu ya Pak. Terus saya koordinasikan dengan kepala perpus. Lah kepala perpusnya naik eh, ke leading sektornya kepala sekolah. Lah kepala sekolah menyetujui dan kembali ke saya, baru saya laksanakan Pak. Kalau nggak ada persetujuan saya nggak berani, nanti ilegal nanti. Tapi kalau yang masalah ngeprint ditarik itu sedikit melanggar regulasi memang kalau Bapak. Begitu, Coba nanti Bapak download UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan Bapak. Kalau boleh saya saran nih Pak ya, kalau diterima ya, kalau tadi yang ngeprint ditarik 1 lembar berapa itu lebih baiknya dititipkan ke koperasi Bapak. Pasti kan ada koperasi ya. Nanti di print di koperasi ya gitu. Nanti biarpun nanti Bapak cocokkan buat ngisi kas perpus nggak apa-apa Pak. Tapi kan secara administratif itu secara kacamata kan bukan perpus yang mengelola Bapak, itu ya koperasi yang mengelola. Biarpun di sebenarnya itu juga buat mengisi kas perpus seperti itu Bapak. gitu. Iya, Ya, Pak. ya untuk Pak, amannya Bapak, untuk amanah aja itu. siap. Terima kasih. Insya Allah jelas. Terus kalau di luar grup ini Pak, mungkin kita bisa tanya jawab secara pribadi atau gimana gitu bisa Pak? Mungkin bisa nggak apa-apa, boleh kita selalu welcome Bapak. Iya, Kita welcome masuk dari manapun boleh Bapak. masih banyak pertanyaan di otak gitu loh. Mungkin Kemarin bisa sudah di-share nanti nomor di yang bisa materi dihubungi. ya. Nanti materi ini kan di-share ke Aulia kan ya, di-share di grup ya. Iya betul Bapak, akan Itu kami share. ada nomor WA saya ada. Kalau kemarin yang Bapak Farid juga ada kan, itu di materinya juga ada. Nanti Bapak bisa chat saya boleh, Pak Farid juga boleh yang kemarin. Nanti di materi ada nomor kita tertera Bapak. Siap. Karena masih pemula Pak, masih ingin banyak belajar. Dari kemarin tuh saya memperhatikan Bapak Nanang ini potensinya sangat luar biasa. Dari pertanyaannya sangat berbobot, sangat antusias. Bahkan kalau tadi saya lihat Bapak sudah resen, wah ketar-ketir saya bisa jawab apa enggak ini. Terus gini Pak, sangat bersemangat. sama dengan Pak Farid kemarin. Pak Fajar kalau ke Malang
monggo ngopi darat gitu Pak. Allah Bapak doakan bisa rekreasi ke Malang ketemu Bapak Nan. Amin. Wis ngopi gratis di MTS Ena Malang wis aman. Siap Bapak Nanang. Nggih, terima kasih Pak. Oke Bapak Nanang. Nggih, terima kasih Kak Aulia. Baik, sama-sama Bapak Nanang. Terima kasih Bapak Fajar atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada Bapak Nanang. Untuk selanjutnya kita ke penanya ketiga di termin 1 ini sudah ada Bapak Rian Purnomo yang raise hand. Kepada Bapak Rian kami persilahkan. Selamat malam Bapak. Malam. Baik, silahkan Bapak. Iya, Pak. Ini mau tanya tapi pertanyaannya singkat saja, nggak bisa pertanyaan yang panjang lebar. Oke, boleh Bapak Rian. Ya mau tanya AI itu AI itu apa, Pak? Oke. Udah Bapak Rian? Ya sudah, cukup itu aja. Baik, terima kasih Bapak Rian. Kepada Bapak Fajar kami persilahkan. AI. Selamat malam Bapak Rian. Bapak Rian dari mana Bapak? Biar kita lebih dekat. Gimana, Pak? Bapak Rian asalnya dari mana Bapak? Biar kita lebih Dari dekat. Pemalang, Pak. Pemalang. Oh Iya, ya. SD. Pustakawan SD. Masih satu dengan satu provinsi. Masa Bapak Rian belum tahu AI itu apa Bapak? Saya nggak percaya sih. Gimana? Bapak Sinyalnya Rian agak anu. tahu ya. Mohon maaf Bapak, masa belum tahu apa sih itu AI? Saya nggak percaya ya Bapak. Pasti tahu lah. Ya sudah pernah dengar. Cuman untuk cara penggunaan dan tekniknya itu yang belum paham, Pak. Ya, oke. Coba saya jawab. Ini saya kasih aja gambarannya ya Bapak ya. Jadi nggak perlu saya berikan teknis definisinya secara rinci. Nanti malah memakan waktu gini. AI itu artificial intelligence Bapak. Seperti program yang memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Bapak tahu Canva nggak? Canva tahu. Canva itu termasuk salah satu AI Bapak. Oh, berarti bukan program khusus seperti Google Search gitu ya, Pak? Google Search itu namanya mesin pencari, Bapak. AI itu mempunyai fungsi masing-masing. Ada banyak sekali AI itu yang memiliki kemampuan yang berbeda, Bapak. Seperti Canva kan memang dikhususkan untuk kita melakukan sebuah bisa dikatakan desain grafis bisa. Itu bisa. Seperti kalau ChatGPT itu saya kasih gambaran itu aja yang paling familiar kita gunakan ada AI ya Pak, ChatGPT. ChatGPT itu ibaratnya gini Bapak. Bapak ini bos. Ya. Insya Allah besok jadi bos ya Bapak Rian. Amin. Punya karyawan, satu orang namanya ChatGPT, ini pinternya luar biasa Bapak. Bapak mau cari apapun, tanya apapun, dia bisa menjawab. Tapi ya dia menjawab, dia tidak bisa bertanggung jawab Bapak. Nah setelah Bapak memberikan pertanyaan, membutuhkan ini, tanya ke ChatGPT, dia akan memberikan jawaban. Nah di situ Bapak yang menerima jawaban itu, Bapaklah yang akan menggunakan dan Bapak yang akan bertanggung jawab dengan jawaban itu Bapak. ChatGPT itu adalah sebuah program yang memudahkan aktivitas manusia Bapak. Salah satunya ChatGPT itu, kemudian Canva itu juga termasuk AI. Kemudian Bapak pernah namanya itu untuk menghapus background foto, Bapak kan dulu harus menggunakan Photoshop ya Bapak ya? Iya, dulu Photoshop. Itu kan susah ya? Susah kan kita harus membuat foto hampir 10 menit. Bisa mungkin kalau pemula bisa sampai 2 jam Bapak. Iya. Saat ini sudah diciptakan AI untuk salah satu fungsinya seperti itu. Mungkin ada yang ada snap edit. Jadi itu untuk mempermudah pekerjaan Bapak. Katakan dia itu robot Bapak. Oh, berarti aplikasi yang bukan bisa dikatakan bukan sebuah aplikasi Bapak. Itu sebuah kecerdasan buatan. Sebuah program yang diberikan kecerdasan buatan dengan kemampuan khusus tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan tugas seperti manusia Bapak. Makanya saya tadi katakan kalau perpustakaan ada kemudian kepala perpustakaan, pustakawannya tidak bisa mengupgrade diri,
nanti lama-lama akan digantikan AI, Bapak. Hmm. Bapak sudah pernah ketemu pustakawan dari AI, Bapak? Belum. Ada, Bapak, di luar negeri. Jadi pustakawannya itu robot, Bapak, bukan robot yang berbentuk robot seperti Doraemon, itu bukan ya. Tetap dia berupa AI. Kita minta buku apapun dari situ, kita carikan informasi, dia cukup dilayani dari AI itu, Bapak. AI itu sebuah kecerdasan buatan untuk aslinya bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tapi kalau manusia sebagai usernya tidak mau upgrade diri, ya pasti akan digantikan oleh AI, Bapak. Kita tidak bisa menghindari. Yang dulunya edit foto kita harus menggunakan Photoshop, harus menggunakan Corel Draw, harus menggunakan bermacam-macam, membutuhkan banyak waktu. Dengan AI cukup 1 sampai 2 menit selesai, Bapak. Oh, berarti salah satu cara untuk mengupgrade diri kita harus menguasai AI ya Pak ya? Salah satunya perlu Salah belajar satu. seperti itu, Bapak. Iya. Iya, iya. Enak, Bapak. Bapak dulu mau membuat file PDF itu harus mengetiknya dulu. Sekarang cukup pakai AI, ketik pakai Word, upload ke AI, langsung Bapak download dalam kurang dari 1 menit selesai. Itu juga salah satu AI, Bapak. Buat Oh iya, iya. Paham, paham, Pak. Iya, iya. Intinya AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan, Bapak. Yang Oh, membuat juga manusia. Kalau manusia sampai lebih cerdas dari AI, kalau AI lebih cerdas dari manusia, kalau manusia tidak mau upgrade, lama-lama akan digantikan kecerdasan buatannya sendiri, Bapak. Seperti itu, Bapak. iya, iya. Rian. Bapak Rian kemarin juga ikut ya, yang pertemuan 1-2 kelihatannya ya. Iya, ikut-ikut. Tapi masih belum banyak yang paham, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Belajar sama Pak Nanang ini yang luar biasa tadi itu. Iya, iya, sangat luar biasa Sangat beliau, Pak. sekali. Semoga Iya, kita iya. bisa bertemu secara offline ya, Bapak. Amin, amin ya. Ya berarti yang namanya AI itu yang aplikasi-aplikasi tadi gitu ya, Pak ya, intinya ya. Itu Iya, sebuah termasuk AI gitu ya. ya. Salah Iya, satunya kan mungkin Bapak familiar dengan Canva atau tanpa ChatGPT atau Snap Edit itu atau banyak sih, Pak ya. yang ya, 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 itu termasuk AI ada sebuah iya, kecerdasan iya. buatan. Ya Kalau bahasa pahamnya saya, teknisnya itu panjang sekali, Bapak. pahamnya saya itu apa? Aplikasi khusus malahan ini yang bahasanya AI gitu. AI banyak sekali di internet, Ya Bapak. ternyata yang, ya, 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 udah, Pak. Oke. Udah mendapat gambaran ya, Bapak Rian ya? Ya, ya, gambaran. Berarti minimal sudah aslinya sudah biasa apa? Sudah biasa menggunakan ya, Pak ya. Salah. Oh iya, kalau Bapak sudah terbiasa menggunakan, bahkan saya itu pernah ngobrol dengan AI itu 2 jam ngobrol seperti saya itu ibaratnya ngobrol dengan orang asli, Bapak. Dia bisa menjawab berbagai pertanyaan. Mau saya ajak pakai bahasa gaul bisa, pakai bahasa daerah bisa. Mau saya ngomong topik apapun dia nyaut, Bapak. Kalau sudah asik itu, padahal kita di depan layar, tapi rasanya seperti ngomong sama manusia. Bahkan kita curhat, kita galau sama pacar, kita curhat sama itu dia bisa menanggapi, Bapak. Iya, salah satu kecanggihannya seperti itu, Bapak. Iya, iya. Galau Bisa itu dicoba, bisa dicoba. jadi untuk Kak Aulia nanti kalau galau sama cowoknya itu jangan curhat sama orang lain, nanti bocor. Kalau sama AI nggak mungkin bocor. Gitu. Kak Aulia maaf. Share linknya, Kak. Iya. Baik, Bapak. Ya, Pak. Ya, makasih, makasih. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Fajar atas penjelasannya dan terima kasih juga Bapak Rian, sangat luar biasa. Mungkin setelah diklat bisa langsung dicoba dan dipraktekkan ya Bapak mengenai AI. Ya. Dapat cek di Google, kemudian ditulis ChatGPT, nanti langsung dipraktekkan saja Bapak Rian. Ya, ya, Kak. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon maaf dikarenakan waktunya sudah habis, maka untuk sesi diskusi ini kami cukupkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke sesi dokumentasi. Mohon Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas antusiasnya yang sangat luar biasa. Sebelum diklat kami akhiri, saya izin kembalikan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak Fajar Prasetyo, kami persilakan.
Oke, terima kasih Kak Aulia. Kemudian terima kasih Bapak Ibu peserta ya diklat malam hari ini luar biasa, sangat bersemangat. Sebenarnya baru panasnya ini ya, sudah selesai tapi waktunya. Kurang sih sebenarnya Bapak Nanang yang terutama itu masih penasaran sepertinya itu. Eh, Mohon maaf malam ini karena keterbatasan waktu sudah sampai di sini. Kalau mungkin ada sebuah kesalahan ucap atau mungkin yang tidak dikenankan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya cuma manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kemudian saya sekali lagi mohon maaf dari awal sampai akhir. Saya berbicara panjang lebar. Saya tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu, mengajari sesuatu, merasa lebih tinggi Bapak Ibu, tidak ada. Kita sama-sama belajar, kita sharing di sini, kita keluarkan unek-unek di sini dengan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesi kita masing-masing untuk mempererat persaudaraan kita bersama Bapak Ibu. Akhir kata, semoga pertemuan ini bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua, mempererat persaudaraan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Bapak Fajar Prasetyo. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah disampaikan. Tentunya sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bapak di diklat-diklat selanjutnya. Baik, Oke. untuk selanjutnya langsung saja. Jika Bapak ada kegiatan lain, kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Oke, terima kasih Kaula. Saya izin live dulu Bapak Ibu, mohon undur diri. Baik Bapak, sama-sama. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih juga atas antusiasnya yang sangat luar biasa sekali pada diklat perpustakaan yang selama 3 hari ini sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama acara berlangsung. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam e-guru digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Sampai jumpa di event selanjutnya Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting.